Dalam tradisi masyarakat kita, sering kita mendengar nasihat dari orang-orang tua terdahulu. Nasihat ini biasanya diberikan kepada pasangan suami istri yang belum mempunyai anak. Nasihatnya itu demikian: kalau kamu pengen punya anak, coba kamu pancing, coba kamu pelihara anak orang lain, mengadopsi anak, nanti kamu cepat punya anak. Begitu. Jadi orang-orang tua, orang-orang tua tempo dulu ya, itu menasihatinya begitu. Kalau ada pasangan suami istri yang belum juga punya anak setelah bertahun-tahun menikah, katanya harus mengadopsi anak atau memelihara anak orang lain. Nantinya anak tersebut itu sebagai anak pancingan katanya. Jadi kalau kamu memelihara anak tersebut, nantinya kamu akan cepat punya anak. Menarik pemirsa. Nah, kemudian apakah adopsi anak menyebabkan orang punya anak itu secara keilmuan bener enggak itu? Nah, saya kan cari-cari di website itu ya. Nah, akhirnya berbagai macam tuh jawabannya, berbagai macam, khususnya dari dokter-dokter yang katanya ya nggak mungkin loh, nggak mungkin dong, nggak ada hubungannya mengadopsi anak dengan pasangan suami istri yang punya anak. Intinya mereka itu menolak menolak tradisi itu, menolak tradisi orang-orang dulu, kepercayaan orang-orang dulu itu. Lalu kemudian saya mencoba untuk menelusuri gitu ya, ini kan tradisi lama, adat lama, kepercayaan orang lama. Saya mencoba menelusuri dalam mencari dalil-dalil keagamaan tentang doa punya anak, kemudian cara agar cepat punya anak menurut Islam. Mengapa saya ambil menurut Islam? Karena tradisi pancingan anak ini tumbuh di masyarakat Jawa yang mayoritasnya beragama Islam. Saya menduga jangan-jangan ajaran memancing anak ini, maksudnya memelihara anak orang lain agar punya anak, ini bersumber dari mubalik Islam tempo dulu. Sehingga saya mencoba mencari dalil yang mendukung apakah memelihara anak orang lain itu dapat memancing pasangan suami istri untuk mempunyai keturunan. Itu apakah ada? Nah, setelah saya cari-cari, ternyata memang dalil spesifik yang mengatakan memelihara anak orang lain dapat menyebabkan kita punya keturunan itu ternyata nggak ada dalil spesifik, maksudnya dalil yang secara jelas gitu, dalil khusus gitu, nggak ada. Nah, menariknya pemirsa, ada dalil secara umum yang menyatakan, yang mendukung tentang tradisi atau kepercayaan orang-orang Islam di Jawa itu. Dalil apa itu? Nah, ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa sodakoh ya, dan istighfar itu saudara dapat menyebabkan pasangan yang belum punya keturunan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk punya keturunan. Jadi dalilnya itu adalah sodakoh. Nah, kita dalil sodakoh ini kita kaitkan dengan apa ya, dengan masalah tadi, adopsi anak. Sodakoh ini beda dengan nafkah, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya saya punya anak saya,
kemudian saya beri makannya, itu namanya menafkahi, dan hukumnya saya wajib, itu namanya bukan sodako. Tapi kalau saya misalnya memelihara anak orang lain, kemudian setiap hari memberinya makan, maka makan yang saya berikan kepada anak orang yang bukan darah daging saya itu adalah sodako. Jadi tradisi yang menyatakan bahwa kepercayaan atau tradisi masyarakat Jawa yang mempercayai bahwa adopsi anak dapat menyebabkan yang mengadopsinya itu, pasangan yang mengadopsinya itu segera diberi anak, itu memang benar-benar implementasi daripada ajaran Islam, pemirsa. Ya sodako itu, jadi sebaik-baiknya sodako itu adalah sodako setiap hari, kan begitu ya. Nah, kalau kita mengadopsi anak orang lain dan memberinya makan dan lain sebagainya, sandang pangannya, berarti kita itu secara tidak langsung sedang menerapkan sodako setiap hari. Artinya kalau kita sedang menerapkan sodako setiap hari kepada yang bersangkutan, maka insya Allah hajat kita untuk segera punya anak itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang sodakohnya itu memelihara anaknya itu benar-benar ikhlas dari dalam hati seseorang. Jadi ya memang orang dulu itu begitu ya pemirsa ya. Para mubaligh Islam atau para wali-wali di Pulau Jawa itu cerdas gitu loh. Jadi kadang-kadang mengajarkan ajaran Islam itu tidak tekstual gitu loh. Jadi meramunya sedemikian rupa sehingga menghasilkan ajaran yang diterima oleh masyarakat dan enak gitu loh. Jadi bawaannya enak. Itu hebatnya pendahulu kita yang mengajarkan Islam dulu itu seperti itu. Nah, itu jadi pemirsa, alasannya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada budaya yang mengatakan atau kepercayaan orang dulu kalau misalnya mengadopsi anak itu dapat menyebabkan yang mengadopsinya punya keturunan, cepat punya keturunan, itu dalilnya itu hadis tentang sodako, banyak sodako yang bisa menyebabkan cepat punya keturunan. Itu sodako, karena sodako itu dalam ajaran agama Islam itu dapat menyebabkan orang yang ingin punya keturunan, doa punya keturunan atau punya anaknya itu cepat dikabulkan. Dan orang tua dulu kita, kalau kamu ingin punya keturunannya, adopsi anak gitu, pelihara anak. Maksudnya itu kalau kamu punya keturunan, ya sodako setiap hari. Nah, cara sodako setiap hari yang paling baik itu ya memelihara orang kan, memelihara anak orang lain. Karena apa? Karena memberi makan anak orang lain itu hukumnya sodako, beda dengan memberi makan anak sendiri, itu nafkah. Begitu, masuk akal ya. Nah, jadi itulah alasan kenapa memelihara anak orang lain, adopsi anak orang lain itu bisa menyebabkan pasangan yang mengadopsi cepat punya keturunan. Dan ini memang terbukti pemirsa. Kalau tidak terbukti kan tidak mungkin membudaya di masyarakat kita kan. Iya. Dan memang terbukti bahwa mengadopsi anak itu bisa membuat mempunyai keturunan. Meskipun demikian tentu juga kan ada yang mengadopsi yang nggak punya keturunan, mungkin jatuhnya nggak ikhlas sodakohnya kan, atau memang karena dia punya penyakit kan, atau punya penyakit susah memperoleh keturunan. Demikian saja ya pemirsa penjelasan daripada Bung PI mengenai apakah betul atau tidaknya mengadopsi anak itu dapat memperoleh keturunan itu. Ya ternyata betul kalau menurut ajaran Islam itu. Sebab apa? Sebab dalam ajaran Islam itu sodakoh itu banyak sodakoh dan istighfar itu dapat
membuat orang yang belum punya keturunan dapat keturunan, dan itu ada dalilnya. Anda bisa cek dalil-dalil biar cepat punya keturunan itu, diantaranya itu adalah sodako dan istighfar. Nah ya, sodako itu jadi adopsi anak itu masuknya sodako. Oke, demikian saja pemirsa penjelasan dari Bung PI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.